Malam satu suro bukan malam biasa. Banyak orang Jawa menyebutnya malam keramat, malam yang membawa energi berbeda dari malam-malam lainnya. Tapi apa sebenarnya keistimewaannya menurut Primbon Jawa? Dan kenapa banyak orang memilih untuk menyepi, bertirakat, atau justru menjauhi keramaian? Simak sampai akhir karena faktanya akan mengejutkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilimpahi rezeki yang barokah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar pendapat kalian, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami terus menyajikan konten edukatif yang mengangkat budaya, tradisi, dan warisan leluhur bangsa kita. Dalam budaya Jawa, malam satu suro dianggap sebagai malam yang sangat sakral. Banyak orang Jawa percaya bahwa malam ini memiliki energi spiritual yang sangat kuat, bahkan bisa membuka pintu-pintu alam gaib atau metafisik. Tapi, di balik itu semua, ada 7 keistimewaan yang tercatat dalam Primbon Jawa, dan setiap poinnya memiliki makna mendalam. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir nanti akan ada amalan ringan namun penuh makna yang bisa dilakukan agar malam satu suro menjadi malam yang penuh berkah. 1. Malam peralihan energi spiritual. Malam satu suro dalam kalender Jawa bukanlah sekadar penanda pergantian tahun, tetapi diakini sebagai malam sakral yang membawa perubahan energi spiritual besar-besaran. Dalam kepercayaan Jawa yang tercatat dalam Primbon, malam ini merupakan momen di mana alam semesta menyelaraskan ulang getaran energi, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Maka tak heran, banyak orang Jawa yang sangat menghormati malam ini dan bahkan menjauhi kegiatan-kegiatan ramai, seperti pesta atau hiburan, demi menjaga kehusyukan suasana. Primbon Jawa menyebut malam satu suro sebagai malam pergantian lakuning zaman, atau perubahan arah kehidupan dan nasib, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, masyarakat Jawa tradisional memanfaatkannya untuk menyendiri, berdoa, dan menyucikan diri dari segala bentuk energi negatif yang mungkin menempel sepanjang tahun. Mereka percaya bahwa pada malam ini, getaran energi spiritual lebih kuat dari biasanya, sehingga menjadi saat terbaik untuk meluruskan niat, memperbaiki diri, dan mengatur ulang langkah hidup ke depan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, ritual tirakat dan laku prihatin banyak dilakukan di malam satu suro. Tirakat ini bisa dalam bentuk puasa mutih, tidak tidur semalaman, menyepi di tempat sunyi seperti gunung atau makam leluhur, atau cukup dengan berdiam diri sambil berzikir dan berdoa di kamar yang gelap tanpa lampu. Bukan karena mereka percaya hal mistis semata, tetapi karena mereka ingin menyambut Tahun Baru Jawa dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Bagi orang Jawa, menyucikan jiwa sama pentingnya dengan membersihkan tubuh. Energi yang diakini berubah di malam satu suro bukan hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga dari alam sekitar. Bahkan dalam tradisi kejawen, malam ini dianggap sebagai saat di mana langit dan bumi bertemu dalam frekuensi spiritual tertentu. Inilah yang membuat banyak orang merasa lebih peka, mudah menangis, lebih tenang, atau justru merasa gelisah tanpa sebab. Semua ini dipandang sebagai bentuk resonansi antara tubuh manusia dengan alam semesta. Karena itu, mereka yang peka biasanya memilih untuk menenangkan diri dan tidak melakukan aktivitas yang berat, baik secara fisik maupun emosional. Beberapa orang tua Jawa bahkan menasehatkan agar anak-anak tidak keluar rumah setelah maghrib di malam satu suro. Bukan karena menakut-nakuti, tapi karena dipercaya bahwa energi yang melingkupi malam ini tidak semua bisa diserap oleh tubuh manusia secara baik. Ada energi besar yang beredar, dan jika seseorang dalam keadaan tidak siap, baik secara jiwa maupun niat, maka bisa mengalami gangguan emosional atau spiritual. Itulah kenapa laku prihatin dan niat yang bersih menjadi kunci utama saat menyambut malam suro. Di sisi lain, malam ini juga dipercaya sebagai waktu terbaik untuk berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Orang Jawa meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan di malam satu suro akan lebih mudah menembus langit, karena alam sedang dalam posisi yang harmonis. Maka dari itu,
Tidak sedikit yang memanfaatkan waktu ini untuk memohon perlindungan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan keselamatan keluarga sepanjang tahun. Jadi, kalau kita melihat lebih dalam, malam satu suro bukanlah malam yang menakutkan seperti yang sering digambarkan dalam film horor atau cerita-cerita mistis. Justru sebaliknya, malam ini adalah malam yang sangat indah secara spiritual, penuh dengan makna refleksi dan penyucian jiwa. Ini adalah waktu terbaik untuk restart kehidupan, membuang beban lama, dan menyambut lembaran baru dengan hati yang lebih bersih dan lapang. 2. Waktu yang tepat untuk introspeksi diri. Malam satu suro dalam tradisi Jawa bukan hanya dipahami sebagai malam peralihan energi, tapi juga sebagai malam terbaik untuk introspeksi diri, atau dalam istilah Jawa disebut eling lan waspada, ingat dan sadar. Inilah momen di mana seseorang diajak untuk menengok ke dalam dirinya sendiri, merenungi langkah hidup yang telah dijalani, dan menyusun niat baru untuk masa depan. Dalam primbon Jawa, malam ini dianggap sebagai waktu yang sangat tepat untuk ngaca batin, atau bercermin pada jiwa sendiri, agar seseorang tidak terjebak dalam kesalahan yang sama berulang kali. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, seringkali kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, hingga lupa merawat dunia dalam. Kita berlari mengejar rezeki, jabatan, dan pengakuan, tapi jarang sekali meluangkan waktu sejenak untuk bertanya, apakah aku sudah berjalan di jalan yang benar? Apakah aku sudah menjadi manusia yang baik untuk diri sendiri dan orang lain? Nah, malam satu suro memberikan kesempatan emas untuk berhenti sejenak, diam, lalu mendengarkan suara hati sendiri. Banyak orang Jawa melakukan introspeksi di malam ini dengan menuliskan peristiwa penting yang terjadi selama setahun terakhir. Apa saja kesalahan yang pernah dilakukan? Kesempatan apa yang disia-siakan? Ucapan mana yang mungkin telah menyakiti orang lain? Perilaku mana yang menimbulkan kerugian? Semua itu ditulis bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadari bahwa manusia itu selalu dalam proses perbaikan, dan setiap malam satu suro adalah titik awal untuk memperbaiki diri lebih dalam lagi. Tradisi ini sering dibarengi dengan mohon maaf kepada orang tua, pasangan, anak-anak, bahkan teman-teman yang mungkin selama ini tersinggung tanpa sengaja. Malam satu suro dijadikan sebagai malam untuk membersihkan hati. Dalam primbon, disebutkan bahwa hati yang bersih di malam suro akan membuka pintu-pintu kemudahan di tahun baru Jawa. Karena itu, introspeksi bukan hanya ritual batin, tapi juga langkah menuju kehidupan yang lebih ringan dan lapang. Sebagian orang juga memilih untuk berdiam diri tanpa gadget, tanpa suara bising, bahkan tanpa cahaya. Ini disebut laku sepi ing pamrih, yaitu tindakan diam yang tidak mengharapkan apapun kecuali kedamaian batin. Dalam sunyinya malam satu suro, seseorang bisa menemukan makna yang lebih dalam dari hidupnya, menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari rasa syukur dan ketulusan hati. Ada juga yang merenungi hubungan antar manusia. Apakah selama ini kita sudah memperlakukan orang lain dengan adil? Sudahkah kita memberi manfaat? Ataukah justru menjadi beban bagi sesama? Introspeksi ini dilakukan dengan harapan bahwa di tahun baru Jawa yang dimulai dari malam satu suro, seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih lembut dalam bertindak, dan lebih tulus dalam memberi. Tak jarang juga orang tua di Jawa mengajak anak-anaknya duduk bersama di malam ini, lalu saling berbicara dari hati ke hati. Mereka menyampaikan nilai-nilai hidup, meminta maaf, dan saling mendoakan. Malam satu suro benar-benar dijadikan sebagai malam untuk memperbaiki hubungan dan menyatukan kembali ikatan batin antar keluarga. Introspeksi diri di malam satu suro bukan soal mistik atau kepercayaan yang menakutkan. Ini lebih kepada kesadaran manusia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak terus menyalahkan orang lain, dan untuk mulai melihat bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Malam ini mengajarkan kita bahwa diam bukan berarti lemah, tetapi bisa jadi adalah jalan untuk menemukan kembali jati diri yang mungkin sempat hilang dalam hiruk-pikuk kehidupan. Dan siapapun yang mampu melakukan perenungan yang dalam di malam satu suro,
akan menemukan bahwa hidup ini sesungguhnya sangat layak untuk dijalani dengan penuh makna. 3. Saat di mana alam gaib terbuka. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan turun-temurun melalui primbon dan tradisi lisan, malam satu suro dikenal sebagai malam terbukanya tirai antara alam nyata dan alam gaib. Malam ini diyakini sebagai saat yang sangat sakral karena batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus menjadi sangat tipis. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai malam rawan, karena kepekaan spiritual seseorang bisa meningkat drastis. Namun penting dipahami, istilah gaib di sini bukan selalu berkonotasi negatif atau menakutkan, melainkan menggambarkan dimensi yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, namun bisa dirasakan oleh hati dan jiwa yang tenang. Orang Jawa meyakini bahwa pada malam ini, energi-energi halus, baik positif maupun negatif, lebih aktif daripada malam biasa. Karena itu, sikap dan niat hati seseorang menjadi sangat penting. Siapa yang hatinya bersih dan niatnya lurus, akan dilindungi dan mendapat ketenangan. Sebaliknya, yang hatinya kotor atau dipenuhi dendam, iri, dan amarah, bisa merasa gelisah bahkan terpengaruh secara batin. Dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa makhluk-makhluk halus seperti lelembut, jin, atau arwah penasaran lebih mudah muncul atau berinteraksi secara tak langsung di malam satu suro. Namun sekali lagi, tujuan dari pemahaman ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak manusia menjaga kesadaran diri dan etika spiritual, khususnya di malam yang sakral ini. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat Jawa yang menahan diri untuk keluar malam, apalagi ke tempat-tempat sepi atau angker, di malam satu suro. Bahkan dalam tradisi tertentu, anak-anak kecil diimbau untuk tidak bermain di luar rumah selepas maghrib. Bukan karena ingin membatasi kebebasan, tapi karena orang tua ingin melindungi dari kemungkinan gangguan gaib yang bisa muncul tanpa sengaja. Banyak juga orang tua zaman dulu yang melakukan ritual tolak bala, membakar kemenyan, menyalakan lilin, atau membaca doa-doa tertentu di sudut rumah. Tujuannya bukan memanggil atau mengundang makhluk gaib, melainkan memagari rumah dan penghuninya dari energi negatif yang mungkin terselip di malam terbukanya dimensi tak kasat mata ini. Bahkan beberapa tempat di Jawa masih melestarikan tradisi seperti selamatan malam suro, atau membacakan doa Yasin dan tahlil bersama. Dalam kepercayaan kejawen, diakini bahwa jika seseorang melakukan introspeksi dan berdoa secara tulus di malam ini, maka makhluk halus yang baik atau leluhur bisa hadir untuk memberi petunjuk atau rasa kedamaian dalam hati. Petunjuk ini tidak datang dalam bentuk suara atau penampakan, tetapi bisa berupa rasa damai, mimpi yang menenangkan, atau kejernihan pikiran setelah melakukan laku spiritual. Karena alasan inilah, malam satu suro juga dijadikan waktu khusus oleh para spiritualis atau orang yang menekuni ilmu batin untuk melakukan semedi, meditasi, atau bertapa, demi menyatu dengan alam dan menerima getaran ilahi secara lebih jernih. Mereka percaya bahwa energi di malam ini sangat mendukung untuk menyambungkan diri dengan Sang Pencipta lewat laku hening, bukan keramaian. Namun, bagi masyarakat umum yang tidak menekuni dunia spiritual secara mendalam, cukup dengan menenangkan diri di rumah, membaca doa, dan menjaga pikiran serta hati tetap bersih, sudah termasuk bentuk penghormatan terhadap malam satu suro ini. Yang paling penting bukan seberapa banyak ritual yang dilakukan, tapi sejauh mana kita menjaga niat baik dan tidak sombong dalam menghadapi kekuatan yang tidak terlihat. Malam satu suro mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya soal fisik dan logika, tapi juga tentang kesadaran terhadap hal-hal tak kasat mata yang memengaruhi kehidupan. Maka dari itu, dengan sikap rendah hati, menjaga sopan santun, serta menguatkan doa, kita bisa melalui malam ini dengan tenang, bahkan mendapatkan berkah batin yang mendalam. 4. Waktu terbaik untuk membersihkan diri dan rumah. Malam satu suro dalam kepercayaan Jawa bukan hanya dipahami sebagai momen spiritual, tapi juga sebagai waktu terbaik untuk melakukan penyucian diri dan membersihkan lingkungan tempat tinggal. Dalam primbon Jawa, malam ini diyakini sebagai titik awal tahun baru Jawa, yang selayaknya disambut dengan tubuh dan tempat yang bersih, suci, dan tertata. Tidak hanya fisik, tapi juga batin. Karena itulah,
Banyak masyarakat Jawa yang melakukan ritual bersih diri dan bersih rumah pada malam ini atau menjelangnya. Salah satu tradisi yang sangat dikenal adalah ritual siraman, yaitu mandi menggunakan air yang dicampur dengan bunga-bunga tertentu, seperti melati, mawar, kenanga, dan kantil. Air tersebut biasanya didoakan terlebih dahulu agar membawa ketenangan, keselamatan, dan pembersihan dari energi buruk yang mungkin menempel sepanjang tahun. Siraman ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh adat atau spiritualis, tapi juga oleh masyarakat biasa sebagai bentuk penghormatan terhadap malam satu suro. Selain mandi bunga, banyak juga yang melakukan pembersihan rumah, seperti menyapu seluruh sudut, mengepel lantai, menyiram halaman, serta membakar wewangian seperti dupa atau kemenyan. Semua dilakukan dengan niat tulus agar rumah menjadi tempat yang nyaman, damai, dan jauh dari gangguan energi negatif. Dalam primbon disebutkan, rumah yang tidak dibersihkan secara batin bisa menjadi sarang energi buruk yang membuat penghuni sering sakit, rezeki seret, atau hati mudah gelisah. Membersihkan rumah di malam satu suro bukan sekadar soal fisik, tapi juga pembersihan dari sisa-sisa energi masa lalu. Misalnya, jika selama setahun terakhir terjadi pertengkaran dalam rumah, kehilangan, kesedihan mendalam, atau beban pikiran yang terus-menerus, maka malam satu suro adalah saat yang tepat untuk melepaskan semua itu. Orang Jawa percaya bahwa energi rumah bisa merekam suasana hati penghuninya, sehingga dibutuhkan penyegaran agar rumah kembali harmonis. Ritual bersih-bersih ini biasanya dilakukan sambil membaca doa-doa tertentu. Ada yang membaca surat Yasin, doa keselamatan, atau sekadar menyebut nama Tuhan dengan penuh kesungguhan. Di beberapa desa Jawa, masih dilestarikan tradisi bersih desa, di mana seluruh warga membersihkan area lingkungan, makam, dan tempat-tempat umum, lalu ditutup dengan tumpengan atau selamatan sebagai simbol kebersamaan dan doa agar desa terhindar dari musibah. Beberapa keluarga juga menyalakan lilin kecil di tiap sudut rumah, atau membakar dupa untuk menciptakan suasana tenang dan khusyuk. Bukan karena percaya pada hal gaib semata, tetapi sebagai cara untuk membangkitkan nuansa spiritual dalam rumah tangga, agar penghuni rumah lebih mudah merenung, bersyukur, dan saling memaafkan. Selain bersih-bersih rumah dan diri, malam ini juga dianggap waktu yang tepat untuk membuang atau menghibahkan barang-barang yang sudah tidak digunakan, terutama yang menyimpan kenangan negatif atau menyakitkan. Misalnya pakaian dari masa lalu yang penuh kenangan sedih, benda pemberian dari hubungan yang sudah berakhir, atau barang-barang rusak yang disimpan terlalu lama. Dengan membuangnya, seseorang telah melepaskan ikatan batin dari masa lalu dan memberi ruang untuk energi positif yang baru. Pembersihan juga berlaku secara batin. Banyak orang memilih untuk meminta maaf kepada orang tua, pasangan, saudara, dan tetangga, baik secara langsung maupun lewat pesan. Ini dianggap sebagai bagian dari proses membersihkan hati. Dalam primbon, hati yang bersih adalah pintu utama untuk datangnya rezeki, kedamaian, dan keberuntungan. Malam satu suro mengajarkan bahwa membersihkan diri bukan hanya soal tubuh dan lingkungan, tapi juga tentang jiwa, niat, dan hubungan antar manusia. Dengan membersihkan semuanya secara menyeluruh, dari ujung rambut hingga dasar hati, maka kita akan siap menyambut Tahun Baru Jawa dengan lapang dada dan hati yang lebih ringan. 5. Keistimewaan untuk berdoa dan minta petunjuk hidup. Malam satu suro oleh masyarakat Jawa tidak hanya dipandang sebagai momen transisi spiritual dan waktu menyepi, tetapi juga diakini sebagai malam terbaik untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Dalam primbon Jawa disebutkan bahwa malam ini adalah saat di mana langit terbuka dan doa-doa lebih mudah dikabulkan, selama diiringi dengan ketulusan hati dan keheningan jiwa. Berbeda dengan malam-malam biasa, malam satu suro sering dijalani dalam suasana hening, syahdu, dan jauh dari kebisingan duniawi. Justru dalam keheningan itulah banyak orang merasa hatinya lebih mudah tersentuh. Bagi sebagian masyarakat Jawa, ini adalah malam di mana jiwa dan langit saling menyapa dalam gelombang spiritual yang harmonis. Tak sedikit yang menganggapnya sebagai malam emas untuk berbicara dengan Tuhan tanpa perantara, tanpa gangguan, tanpa topeng, dan dengan kejujuran yang seutuhnya. Tradisi berdoa di malam satu suro dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang membaca Al-Quran di dalam kamar yang sunyi, ada pula yang memilih bertapa di tempat sepi seperti gunung, sungai, atau makam leluhur. Bagi yang menjalani laku kejawen, biasanya mereka melakukan tirakat dengan puasa, semedi, atau tapa brata, lalu berdoa sambil menghadap arah tertentu yang telah ditentukan berdasarkan hitungan primbon. Namun,
Bagi masyarakat biasa pun, berdoa di malam ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Duduk tenang di kamar, mematikan lampu, menenangkan diri dari gawai, dan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Tidak perlu kata-kata indah atau hafalan doa panjang. Yang dibutuhkan hanyalah ketulusan, pengakuan akan kelemahan diri, dan kerendahan hati untuk meminta petunjuk atas segala kebingungan dan masalah hidup. Malam satu suro dianggap sebagai waktu yang sangat tepat untuk memohon arah hidup, terutama ketika seseorang sedang berada di persimpangan keputusan penting. Misalnya ketika bingung memilih pekerjaan, pasangan hidup, atau jalan rezeki. Dalam keyakinan orang Jawa, jika doa dilakukan dengan sungguh-sungguh di malam ini, maka petunjuk akan datang melalui mimpi, bisikan hati, atau kemudahan dalam langkah keesokan harinya. Selain itu, malam ini juga sering dijadikan sebagai waktu untuk berdoa keselamatan dan perlindungan bagi keluarga. Banyak yang membaca doa-doa khusus agar dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, fitnah, dan bencana. Bahkan ada yang membuat air doa atau air bunga yang didoakan khusus, lalu dipercikan di sudut rumah sebagai bentuk perlindungan spiritual. Yang menarik, dalam beberapa tradisi kejawen, malam satu suro juga digunakan untuk berdoa kepada leluhur, bukan dalam arti menyembah, tetapi mengirim doa agar arwah para pendahulu diberi tempat yang mulia, sekaligus meminta restu batin dari mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kehidupan para keturunan diberi kemudahan dan keberkahan. Bagi yang tengah mengalami kesulitan hidup, baik ekonomi, rumah tangga, maupun persoalan batin, malam ini menjadi momen istimewa untuk melapor kepada Tuhan. Tidak sedikit yang menangis dalam doa, mencurahkan isi hati yang tidak bisa disampaikan pada siapapun. Malam ini menjadi seperti pelukan spiritual yang menenangkan, seolah Tuhan mendengarkan lebih dekat daripada biasanya. Dan yang paling penting dari berdoa di malam satu suro bukan soal hasil yang langsung terlihat, melainkan perasaan damai setelah mengadu dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Dalam primbon bahkan disebutkan, sing temen tekade, bakal nemu pepadhang, siapa yang sungguh-sungguh niatnya, akan bertemu dengan jalan terang. Maka, jangan lewatkan malam satu suro begitu saja. Gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak doa, merenung, dan meminta petunjuk dengan sepenuh hati. Karena dalam keheningan malam suro, Tuhan begitu dekat dengan jiwa-jiwa yang tenang. 6. Malam yang disakralkan untuk keselamatan diri dan keluarga. Malam satu suro dalam pandangan masyarakat Jawa tidak hanya dimaknai sebagai malam sakral secara spiritual, tetapi juga sebagai malam penuh harapan akan keselamatan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Dalam primbon Jawa, malam ini diakini sebagai gerbang awal tahun yang menentukan keberuntungan dan perlindungan sepanjang tahun ke depan. Maka tidak heran jika malam satu suro disakralkan oleh banyak kalangan dan dijadikan momentum untuk memohon keselamatan secara lahir dan batin. Salah satu bentuk penghayatan terhadap makna keselamatan ini diwujudkan melalui ritual slametan atau tasyakuran sederhana di rumah. Biasanya keluarga berkumpul, membaca doa bersama, dan menyajikan makanan khas seperti tumpeng, bubur merah putih, atau sekadar air putih dan kue tradisional. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Tuhan agar seluruh anggota keluarga diberi perlindungan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, fitnah, dan musibah yang tak terduga. Bagi masyarakat Kejawen, keselamatan bukan hanya sebatas fisik, tapi juga keseimbangan batin dan perlindungan dari energi negatif. Oleh sebab itu, banyak orang yang melakukan laku tirakat seperti puasa, berjaga semalam penuh, atau menyendiri sambil berzikir dan berdoa. Semua ini dilakukan sebagai bentuk penguatan batin agar lebih kuat menghadapi ujian hidup yang mungkin datang di tahun yang baru dimulai ini. Tidak sedikit pula masyarakat yang memilih berkunjung ke tempat-tempat keramat atau makam leluhur, bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk mendoakan orang-orang terdahulu dan memohon restu batin agar kehidupan mereka dan keturunannya tetap terjaga dalam keselamatan dan kedamaian. Di tempat-tempat tersebut, biasanya dilakukan ritual seperti menabur bunga, membaca doa keselamatan, atau sekadar duduk hening mengirimkan doa dalam hati. Dalam beberapa tradisi, pemasangan pagar gaib atau doa-doa perlindungan spiritual juga dilakukan oleh para tetua atau orang-orang yang dianggap punya kemampuan batin. Mereka akan membaca doa khusus di setiap sudut rumah,
menaburkan garam, atau air doa sebagai bentuk ikhtiar menjaga rumah dari gangguan energi yang tidak terlihat. Semua ini dilandasi niat untuk menciptakan ruang hidup yang bersih, aman, dan tentram. Selain itu, malam satu suro juga menjadi momen untuk mendoakan keselamatan anak-anak, terutama agar mereka dijauhkan dari pengaruh buruk, pergaulan negatif, dan penyakit berat. Orang tua biasanya membacakan doa sambil mengusap kepala anak-anak mereka, sembari berharap agar langkah hidup sang anak dipenuhi kemudahan dan petunjuk yang lurus. Di beberapa daerah, masih ada tradisi memandikan anak dengan air bunga 7 rupa sambil dibacakan doa perlindungan. Mereka yang hidup jauh dari keluarga, seperti para perantau atau pekerja migran, biasanya akan menyalakan lilin atau lampu kecil di malam satu suro sebagai simbol cahaya dan harapan. Mereka berdoa agar keluarga di kampung halaman tetap sehat, rumah terhindar dari bencana, dan hubungan keluarga tetap harmonis meskipun berjauhan. Semua amalan ini dilakukan dengan satu tujuan, agar langkah di Tahun Baru Jawa dimulai dengan keselamatan dan doa yang tulus dari hati. Sebab, menurut Primbon, siapa yang memulai tahun dengan niat baik dan doa keselamatan, maka akan lebih mudah melewati tantangan hidup, karena telah dikasih pagar oleh doa dan restu. Lebih dari sekadar ritual, malam satu suro mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan leluhur, dengan keluarga, dan dengan alam semesta. Sebab, keselamatan bukan hanya hasil usaha lahir, tapi juga hasil dari ketenangan batin dan hubungan spiritual yang kuat. Jadi, tidak ada salahnya kita meluangkan waktu sejenak di malam yang sakral ini untuk berdoa sepenuh hati demi keselamatan diri dan orang-orang yang kita cintai. Karena dalam diamnya malam satu suro, ada kekuatan yang tidak terlihat, tapi bisa sangat berarti bagi kehidupan kita ke depan. 7. Malam yang penuh pantangan dan larangan menurut Primbon Jawa. Malam satu suro, selain dikenal sebagai malam sakral dan penuh doa, juga lekat dengan berbagai pantangan dan larangan yang diakini oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun. Dalam Primbon Jawa, malam ini disebut sebagai malam yang wingit atau angker secara spiritual, karena dipercaya sebagai saat di mana alam nyata dan gaib berada dalam titik keseimbangan yang sangat tipis. Oleh sebab itu, ada banyak hal yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, demi menjaga keselamatan dan keharmonisan energi batin di malam tersebut. Salah satu pantangan yang paling dikenal luas adalah tidak mengadakan pesta atau perayaan besar di malam satu suro. Dalam tradisi Jawa, malam ini dianggap sebagai malam untuk menyepi, bukan untuk hura-hura. Oleh karena itu, menggelar pernikahan, hajatan, pesta ulang tahun, atau hiburan musik dianggap tidak selaras dengan suasana malam yang seharusnya digunakan untuk introspeksi dan doa. Masyarakat Jawa meyakini, menyelenggarakan acara besar di malam ini bisa membawa kesialan atau gangguan dalam rumah tangga atau rezeki, terutama jika niatnya tidak benar-benar bersih. Larangan lain yang cukup dikenal adalah tidak bepergian jauh, apalagi ke tempat-tempat sepi atau angker, seperti hutan, makam tua, gunung, atau pantai. Hal ini bukan tanpa alasan. Malam satu suro diyakini sebagai waktu di mana makhluk halus atau roh-roh gentayangan lebih aktif. Perjalanan malam yang dilakukan tanpa persiapan spiritual dianggap rawan menimbulkan gangguan, baik berupa kecelakaan, rasa takut mendalam, atau gangguan batin yang tidak kasat mata. Selain itu, banyak orang tua zaman dulu yang menasihati agar tidak bersiul, tertawa berlebihan, atau berkata kotor di malam ini. Sebab, suara dan ucapan dianggap membawa getaran energi. Di malam satu suro, getaran dari kata-kata bisa menjadi pintu terbuka bagi makhluk gaib jika tidak dijaga. Apalagi kata-kata yang kasar dan bernada negatif. Masyarakat Jawa percaya bahwa ucapan adalah doa, dan malam ini adalah saat terbaik untuk menjaga lidah agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga pantangan untuk tidak menyisir rambut di malam hari, terutama bagi wanita, karena dipercaya dapat mengundang energi negatif masuk ke tubuh. Bagi sebagian kalangan, ini dianggap sebagai bentuk menjaga kesucian diri.
Bahkan beberapa kepercayaan lokal menyarankan untuk tidak bercermin di malam satu suro, karena dikhawatirkan akan melihat pantulan yang bukan dari dunia ini. Di lingkungan desa, masih ada tradisi untuk menutup semua jendela dan tirai rumah lebih awal, serta menghindari menjemur pakaian di malam hari. Sebab, dipercaya bahwa makhluk halus bisa menumpang di benda-benda lembab seperti pakaian basah, lalu membawa pengaruh buruk pada penghuni rumah. Oleh karena itu, sejak sore hari, warga biasanya sudah membereskan semua cucian dan menutup rapat pintu serta jendela sebelum maghrib. Bagi pasangan suami istri, ada juga anjuran untuk tidak melakukan hubungan suami istri di malam satu suro. Sebab, malam ini dianggap sebagai malam khusus untuk menahan diri dan menyucikan batin. Dalam tradisi kejawen, malam ini adalah waktu untuk puasa nafsu, baik nafsu makan, marah, maupun syahwat. Menahan diri dianggap sebagai bentuk penyucian yang membuka jalan menuju keselamatan dan keberkahan di masa mendatang. Namun, penting untuk dipahami bahwa semua larangan dan pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mendidik masyarakat agar lebih waspada, menjaga adab, dan menghormati waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral. Prinsip dasar dari primbon adalah eling lan waspada. Ingat pada Tuhan dan waspada terhadap perilaku sendiri. Jika dipahami secara bijak, pantangan-pantangan di malam satu suro sesungguhnya mengajarkan manusia untuk hidup lebih tenang, lebih mawas diri, dan lebih menghargai waktu serta alam sekitar. Kita diajak untuk sejenak berhenti dari kesibukan duniawi, lalu menengok ke dalam diri dan memohon perlindungan dari hal-hal yang tak terlihat namun nyata adanya. Jadi, jika malam satu suro datang, tak ada salahnya kita menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Gunakan waktu ini untuk mendekat kepada Tuhan, mempererat hubungan keluarga, dan menjaga hati agar tetap bersih. Karena di balik larangan-larangan itu, tersimpan hikmah besar untuk keselamatan dan ketenangan hidup. Nah sobat, itulah 7 keistimewaan malam satu suro menurut primbon Jawa yang sangat dalam maknanya. Jangan sampai kita melewatkan momen ini begitu saja. Kalau kamu punya pengalaman unik atau tradisi khusus yang biasa dilakukan di malam satu suro, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu agar lebih banyak orang paham dan menghargai budaya kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.